Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya kasih giliran Pak Noval, ya, Dirlantas Polda Jateng. Jadi beliau ini punya unek-unek dari Lebaran kalau nggak salah. Beliau ketemu saya tentang banyaknya kecelakaan terjadi di Jawa Tengah. Waktu itu beliau minta diangkat, tapi belum ada momennya. Sekarang saya kasih, mungkin juga sekaligus sikap kita terhadap restoratif tadi. Terima kasih Bang Karni. Jadi ini kami sebenarnya agak heran ya. Kita tiap hari mati 90 sampai 100 orang diem aja. Cuma kalau yang korban kecelakaan atau tersangkanya nih orang top ya. Kemudian waktunya pas Lebaran, momennya itu jadi konsumsi media. Tahun baru ya. Ya event-event tertentu lah. Tapi sebenarnya yang perlu kita perhatikan bahwa kecelakaan ya, kita melihat data kita ya, kecelakaan. Kita mulai data ini benar ya, bisa dipercaya itu mulai tahun 2010. Di mana kita bisa merekod fatalitas di Indonesia 31.234. Kemudian 2011 itu ada 32.568. Tahun ini saya belum bisa katakan sudah terrekod 27.000 sekian, karena kecelakaan ini ada tenggang waktu. Untuk mati itu sampai 30 hari. Jadi biasanya data ini bisa sesuai ya, pertengahan tahun setelah kita cek lagi. Nah, permasalahannya yang perlu kita tekankan bahwa kecelakaan ini bukan domainnya polisi saja. Ini multi stakeholder dan ini harapannya kita bersama-sama bisa melakukan pencegahan. Dan kalau kita melihat bahwa mungkin kita masih dalam pandangan bahwa kecelakaan itu takdir, tadi saya masih mendengar demikian. Tapi kecelakaan itu bisa dicegah. Nyatanya apa? Di negara-negara maju itu kecelakaan fatality rate-nya rendah. Di negara-negara berkembang fatality rate-nya tinggi. Nah, kalau kita kaji lebih dalam lagi, kita melihat kecelakaan ini sebagai masalah penyakit masyarakat. Ini yang dicanangkan oleh WHO, oleh PBB, bahwa dikhawatirkan korban kecelakaan lalu lintas apabila tidak ada intervensi maka akan meningkat menjadi peringkat ketiga pada tahun 2020. Sebagai pembunuh. Ya, pembunuh ketiga. Di samping itu, kalau kita melihat lagi kecelakaan ini juga berkontribusi terhadap pemiskinan, terutama korban meninggal dunia. Ada penelitian dari ADB, Asian Development Bank, 67% dari korban kecelakaan meninggal mengalami pemiskinan. Karena di antara mereka kehilangan kehilangan pencari nafkah. Nah, kita harus melihat kecelakaan ini sebagai masalah sosial. Jangan kita melihat kecelakaan sekedar kecelakaan meninggal. Jadi nilai kita sudah merumuskan juga ya, accident cost itu sekarang tahun ini diperkirakan sebesar 1,1 miliar untuk satu orang meninggal dunia. Sehingga kita mengkalkulasi korban kecelakaan tiap tahunnya sebesar sekitar 3% dari GDP. Nilainya antara 210 triliun. Ini yang harus kita pecahkan masalah ini.
Tadi Pak Jojo juga sudah menyampaikan adanya ticket action ya untuk penurunan fatalitas itu. Nah, sekarang Polri ini sedang membangun sistem pendataan kecelakaan lalu lintas yang kita sebut IRSMS. Jadi sebenarnya dari data itu bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan. Kami juga mencoba membuat pemodelan berapa sebenarnya fatalitas di Indonesia ini. Dan ini keluarlah angka-angka tersebut. Nah, kegiatan ini sendiri untuk tadi sudah disampaikan, Pak Krisnanda sudah menyampaikan adanya 5 pilar tadi. Inilah bentuk-bentuk intervensi yang harus dilakukan supaya fatalitas ini turun. Hal ini sudah dibuktikan di beberapa negara ya. Jadi best practice dari Australia, khususnya di Victoria, itu fatality rate-nya sangat rendah, 5,3 ya. Kalau yang lebih ini lagi UK itu sekitar 7, Amerika sekitar 7 lebih. Kemudian Indonesia berapa? Indonesia 18-an, Pak. 4 mati setiap menit. Setiap gini Pak, setiap hari itu sekitar 90-an Pak. 90-an tiap hari. 90. Kemudian tapi kita Pak, kalau tadi ada 5 pilar. Menurut saya pilar yang terutama itu justru Polantas, Polri lah. Kenapa? Jepang itu berhasil menurunkan drastis setelah penertiban besar-besaran terhadap pengemudi oleh Lantas. Apa sepakat? Sepakat saya. Di Jepang memang kami kebetulan pernah mengikuti kursus di Jepang ya, 2 bulan waktu itu tentang masalah safety Pak. Jadi program pendidikan lalu lintasnya mereka sangat bagus. Masyarakat itu sudah meningkatkan safety awareness ya, kepedulian terhadap safety. Seperti kalau malam dia nggak akan bepergian dengan pakaian yang berwarna gelap, pakaian warna putih, terlihat, to be seen gitu loh. Jadi ini juga sudah mengurangi kesempatan mereka untuk terjadi tabrakan. Bahkan kemudian minum 1 gelas bir pun di Jepang udah dianggap pelanggaran. Nggak berani nyopir. Kita udah 5 botol masih menyopir juga kan. Ya nggak berani nyopir. Ya. Kemudian Pak, seperti tadi mobil Pak, mobil itu sebetulnya sekarang sudah ada kemajuan. Pak Jojo tadi sudah menyebutkan bumper yang crashworthiness itu Pak. Jadi kalaupun terjadi kecelakaan, korban itu tidak akan mengalami luka yang parah. Makanya sekarang bumper sekarang dengan karet. Kalau dulu kan zaman hardtop ya, untuk melindungi mobilnya sendiri. Nah ini upaya-upaya itu, intervensi itu dilakukan supaya fatality rate itu bisa turun. Nah ini yang terjadi di negara-negara maju demikian. Sehingga kalau kita lihat Indonesia ini tergolong tinggi ya, karena kalau kita lihat dari GDP kita 3% Pak, 3% dari GDP. Kalau rata-rata menurut penelitian yang dilakukan oleh Yakob ya, Dr. Yakob itu di negara berkembang itu sekitar 2%, negara maju 1%. Jadi kita di atas, di bawah negara berkembang lagi kan. Ya, ya mungkin rata-rata di bawah ya. Kita. Kemudian jangan salah lagi, pedestrian Pak. Saya dari data saya di Jawa Tengah, 20% korban meninggal itu dari pedestrian. Ini memang mungkin aturannya yang kurang. Tapi sekarang undang-undang 22 ini sudah cukup ya, cukup memperhatikan pedestrian. Namun pelaksanaannya belum, seperti contohnya belok kiri boleh langsung. Itu sebetulnya di undang-undang sudah menyatakan tidak boleh, tapi untuk menghilangkan aturan ini kok masih jalan terus. Ya, belok kiri boleh langsung. Itu tidak pro kepada vulnerable road user ya, orang mereka yang rentan, pengguna jalan yang rentan itu. Menurunkan penumpang di jalur lambat aja boleh, apalagi belok kiri Pak.
Tapi boleh nggak saya bilang, Pak, kalau tadi Rasid dibilang lalai, banyak banget ya lalai di kita. Di perhubungannya lalai, mungkin jasa marganya juga lalai. Polantasnya juga tersangka untuk kelalaian. Kita istirahat sejenak.